indahnya etika dan komunikasi nanti sebelum Bapak memberikan pemahaman yang mendalam tentang etika pergaulan yang penting dalam kehidupan sehari-hari kita, ada beberapa poin-poin penting yang harus kita ketahui, yaitu pengetahuan tentang etika pergaulan ya, yang harus kalian sadari itu. Yang kedua, pemahaman. Ketika tahu, kalian juga harus memahami tentang pentingnya kepatuhan kepada perintah Allah. Dengan apa? Dengan memperbaiki etika penting. Tidak ada yang lebih penting daripada etika. Jadi di halaman 61 itu di tafakur bisa dibaca. Nanti mungkin Eropa yang membaca bahwasanya etika juga bagian dari seni yang paling itu juga pemahaman. Di situ jenis-jenis etika nanti kita akan jumpai itu ya di halaman berikutnya tentang etika pergaulan dengan yang lebih tua, etika pergaulan dengan yang lebih muda, dan etika pergaulan yang seumuran teman sebaya. Bahkan juga ada jenis etika pergaulan dengan lawan yang etika pergaulan dulu ya. Pentingnya kita menjaga etika yang baik di dalam kehidupan sehari. Coba rasa kalian tuh harus bisa mengamalkan itu semua. Nah, coba Eropa baca sedikit di bab halaman 61 di tafakur itu. Anak-anakku yang soleh, tahukah kalian bahwa keindahan dan seni dapat tampil dalam beragam bentuk dan cara. Apapun bentuk dan caranya, selama arah yang ditujukan mengangkat manusia ke nilai-nilai luhur, maka ia adalah seni Islami. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi manusia fitrah untuk menyenangi keindahan. Karena itu mustahil seni dilarang. Namun mustahil seni dilarang. Etika bagian dari seni. Bahkan dianjurkan untuk semua manusia itu berakhlak dan beretika. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Ya, Allah Maha Indah dan menyukai kepada yang indah. Dan etika bagian dari keindahan secara Islami. Lanjut. Dapat mengangkat martabat manusia dan tidak meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan. Seni juga hendaknya mementingkan persoalan akhlak dan kebenaran yang menyentuh aspek estetika, kemanusiaan dan moral. Bisa baca Arabnya? Kalau bisa langsung artinya aja. Sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Nah, coba ada yang bisa baca Arabnya nggak? Ayo Gusti, baca Gusti. Arab Gusti. Innallaha jamilun wa yuhibbul jamalan. Artinya baca berapa? Artinya ulang dulu. Sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Nah, Allah mencintai keindahan. Lanjut. Wahai generasi muslim, ketahuilah bahwa kesempurnaan iman seseorang tercermin dari akhlaknya. Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Lihatlah di sekitar kita, masih banyak orang yang mengaku beriman, tetapi akhlaknya masih jauh dari cerminan perilaku orang beriman. Peran akhlak dalam kehidupan sehari-hari sangat penting. Akhlak menjadi penentu kemajuan peradaban suatu bangsa. Nah, akhlak menjadi penentu kemajuan peradaban suatu bangsa. Nah, efek dari akhlak pengaruhnya sangat menjadi penentu. Nah, apalagi di sekolah. Akhlak juga menjadi penentu untuk kemajuan sekolah ini. Jadi, kalau kita ingin sekolah kita maju nih, SMP 3, kita sebagai siswa dan Bapak sebagai guru harus menjaga etika. Agar apa? Itu dikasih kisi-kisinya, dikasih bocoran. Akhlak efeknya sangat besar. Di sekolah kah? Ya, di keluarga. Coba kita jumpai ketika anak memiliki etika yang sangat buruk kepada orang tuanya. Apakah kita akan mendapatkan keharmonisan di dalam rumah tangga? Coba bayangkan. Tetangga aja ngeliatnya kesel kan? Udah gitu.
Melihat Devi dari bapak. Devi beli gas. Kok mulai lagi kepus? Tetangga ternyata bisa nggak? Nah, itu bukti juga ketika kita melihat etika yang kurang baik, lawan kata dari kata indah tadi berarti tidak. Apa yang mengganggu pandai? Jika berjalan menyampaikan kata-kata dan kata kemudian menyebarlah dalam pergaulan sehari-hari. Terkadang kita menyaksikan terjadinya selalu pengertian, pertengkaran, permusuhan, bahkan hingga kriminal. Nah, kenapa kok di sana dicontohkannya permusuhan, pertengkaran? Kenapa? Coba, kenapa? Kenapa tidak yang lain? Coba kenapa? Kenapa kok harus pertengkaran di buku itu? Kan banyak kan? Segala bentuk hal yang buruk kan banyak contohnya. Kenapa di situ kok ditulis pertengkaran, kriminal? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Coba yang bisa jawab katakan. Hah? Amira? Vira? Tidak bisa jawab kan? Nah, ini perlu kalian ketahui. Yang buat buku ini mengajarkan penting menempatkan segala sesuatu pada tempat. Nah, buku ini kan dibaca oleh peserta didik sekolah menengah rendah. Nah, banyak kasus di SMP ini terjadinya kriminal atau pertengkaran. Makanya contohnya diambil di situ. Agar apa? Agar terhindar dari segala bentuk kekerasan. Makanya ada bullying ya, segala macam ada. Di sini ada juga yang bergabung di dalam kader anti kekerasan ya. Ada enggak? Ada ya. Nah, itulah solusinya. Kalau kita memiliki etika yang baik, ya pasti kita akan menghindari hal-hal yang buruk seperti yang kita baca dalam buku. Nah, mungkin sampai di sini tahu nak pengertian tentang etika, penting, dampak, dan apa aja di situ. Baca. Yang lain minimal ya. B. Titik fokus. Untuk memudahkan kalian mengenali penjelasan materi pada bab ini, ada beberapa kata atau istilah yang menjadi titik fokusnya. Antara lain, 1. Etika pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Etika komunikasi di media sosial. 3. Hikmah pergaulan dan komunikasi yang islami. Nah, untuk pertemuan pertama ini mungkin Bapak sarankan kalian harus tahu dulu, paham dulu tentang etika pergaulan dalam kehidupan sehari. Itu dulu harus kita dapat tuh poin itu, bahwa kalian benar-benar menjaga, menjalankan etika yang sangat indah, baik. Nah, satunya jangan ngomong asal lah, ngomong kotor, hal-hal yang kayak itu tuh dihindari aja dulu. Atau simpelnya itu mudahnya itu kalian kalau ingin mengatakan sesuatu, pikir apakah ketika saya mengatakan ini orang itu tersinggung nggak? Bisa kan? Nah, makanya di buku itu diawali dengan tafakkur. Tahu nggak arti tafakkur kau? Nah, apa tafakkur? Berpikir. Nah, berpikir. Saya berpikir apa lagi? Mengingat. Berpikir dulu sebelum berpikir. Itu simpelnya, kalian paham, ya. Nah, karena paling baiknya manusia itu yang perkataannya tidak menyakiti hati orang. Itu bagian dari etika yang paling tinggi. Jadi ketika berkata mikir, itu kalau ngomong kayak itu tersinggung nggak? Nah, kalau merasa tersinggung udah cari bahasa yang enggak. Kan ada kan seseorang bisa digurauin, ada yang tidak bisa. Hanya perlu diketahui juga etika itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu etika, akhlak yang terbu. Nanti ada macam-macam etika pergaulan yang harus kalian pahami. Jenis-jenisnya yang tadi Bapak sampaikan. Yang pertama tadi etika pergaulan dengan yang lebih. Mungkin kalian juga harus paham nanti. Yang kedua, etika pergaulan dengan teman sebaya. Yang ketiga, etika pergaulan dengan yang lebih muda. Yang keempat, etika pergaulan dengan lawan jenis. Dan di situ di bukunya ada gambar tuh.
Ada gambar. Bapak ingin kalian itu membuat satu kelompok dan di dalam kelas ini ada 34 siswa. Ya, bagaimana cara beretika bergaul dengan yang lebih tua dengan hal-hal yang positif, tapi harus dalam sudut pandang Al-Quran dan hadis, tidak asal mikir. Oke? Kalau kita melihat gambar di bagian A itu etika pergaulan dengan yang lebih tua, kalian tuh melihat apa di gambar itu? Nah, ketika udah paham apa yang kalian ketahui di gambar itu, kalian cari dalam sudut pandang Al-Quran dan hadis. Paham? Ngerti nggak? Nah, berikutnya juga sama, yang etika pergaulan dengan teman sebaya juga mencari dalam sudut Al-Quran dan hadis. Yang ketiga juga demikian, yang keempat juga demikian. Sehingga pemikiran kalian ini dilindungi dan dijaga oleh Al-Quran dan hadis. Kalau pemikiran kita kapan saja bisa keliru, tapi kalau udah Al-Quran dan hadis mustahil untuk keliru, karena udah dijaga kebenarannya. Itu Al-Quran. Nah, sekarang Bapak memberi kebebasan kalian untuk berkelompok. Campur apa apa. Misalnya ada 7, 3 cowok, 4 cewek. Silakan membuat kelompok dari sekarang. Kelompok pertama itu mencari mencari dalil atau sudut pandang Al-Quran dan hadis tentang bagaimana beretika, ya, bergaul dengan yang lebih tua. Ya, nanti harus ada perwakilan yang bisa mempresentasikan. Paham? Udah dapat nih, udah kalian tulis, harus bisa mempresentasikan. Oke? Nah, yang kelompok 2 itu mendapat bagian mencari dalil sudut pandang Al-Quran dan hadis, beretika, bergaul dengan yang lebih muda, yang lebih muda. Nah, yang kelompok 3 itu mencari dalil dalam sudut pandang Al-Quran dan hadis, beretika, bergaul dengan teman sebaya. Nah, yang ini karena 4 ya, kalian mencari dalil dalam sudut pandang Al-Quran dan hadis, ya, beretika, bergaul dengan lawan jenis. Seperti apa? Nah, sekarang kalian boleh menggunakan smartphone kalian untuk memudahkan kalian berpikir, ya. Paham? Nah, bisa dikerjakan, dimulai dari sekarang. Bisa diambil dari sejarah Islam, ya. Sejarah yang pernah dilakukan oleh Rasul. Zoom apa? Sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Siapa? Kelompok 3? Kelompok 2? Amiral? Kelompok 4? Satu lagi, Pak. Sudah selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Hamida, perwakilan kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi
Etika pergaulan dengan yang lebih muda. Dengarkan. Etika pergaulan dengan yang lebih muda. Pertama, bersikap penuh kasih sayang. Dua, memberikan keteladanan pada mereka. Tiga, berkata dengan santun dan tidak berkata kasar. Empat, tidak melakukan perundungan atau bullying. Lima, memanggil dengan panggilan yang sopan. Enam, tidak menghina, meremehkan dan menyakiti mereka. Tujuh, tidak menyuruh yang kurang wajar padanya. Delapan, memberikan nasihat dengan ramah. Sembilan, menolongnya jika dibutuhkan. Sepuluh, bersabar menghadapinya. Dalil ke-6, pergaulan dengan yang lebih muda. Kalau bisa bicara harus mengerti sebagaimana di dalam Al-Quran. Bukan golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda atau tidak menghormati yang lebih tua. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. 7842. Ayo pusing. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kalau ada salah kata atau salah jawaban, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Etika pergaulan dengan teman sebaya. Sebagai makhluk hidup sosial, tentunya kita melakukan interaksi dengan orang lain. Hampir setiap hari, baik di lingkungan rumah maupun di sekolah. Salah satunya adalah dengan teman sebaya. Walau teman sebaya tidak tetap harus menerapkan etika. Contoh beberapa etika pergaulan dengan teman sebaya adalah: 1. Mengucapkan salam apabila bertemu. 2. Bertegur sapa dan menunjukkan wajah bersahabat ketika bertemu. Seperti Rasulullah bersabda, kalian tidak akan masuk surga jika kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah kalian tunjukkan sesuatu yang jika kalian lakukan akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Tunjukkan wajah yang bersahabat saat bertemu teman atau saudara. Saat dianjurkan dalam Islam, Rasulullah SAW bersabda, janganlah engkau meremehkan kebaikan setelah masuk masjid hanya sekedar engkau menemui saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat akhir itu hadis riwayat Imam Muslim. Sekian dari kami. Sekedar ketiga dan kedua saya. Nah, tepuk tangan. Nah, untuk presentasi kelompok yang lain, Pak Muhammad, kalian bisa lebih serius lagi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismail dan perwakilan dari kelompok 1 ingin membacakan etika pergaulan dengan yang lebih tua. Dari mana? Ulang. Etika pergaulan dengan yang lebih tua. Etika bergaul dengan yang lebih tua. Pengertian etika. Etika adalah aturan atau prinsip yang mengandung perlakuan baik buruk dan benar salah. Sederhananya, etika adalah tentang bagaimana kita seharusnya bertindak. Etika yang seharusnya dilakukan kepada orang tua menurut Imam Al-Ghazali itu berderajat dan mengikuti perintah orang tua. Berdiri ketika orang tua berdiri. Tidak berjalan di depan orang tua atau tidak melakukan
sebagaimana mereka berdua setelah mendidik aku sewaktu kecil. Yang kedua, santun. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surah Al-Isra ayat 23. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau dua-duanya sampai putus lanjut, maka sekali janganlah kamu mengatakan kepada orang tuamu perkataan yang tidak baik, dan janganlah kamu membentak mereka dan mengucapkan perkataan yang baik pada mereka. Yang ketiga, mendahulukan orang yang lebih tua. Rasulullah SAW bersabda, ada riwayat hadis, riwayat Ahmad dan Baihaqi. Ibnu Umar berkata, aku melihat Rasulullah SAW sedang memakai sebuah beliau memberikannya pada orang yang lebih tua, dan beliau bersabda, sesungguhnya malaikat Jibril memerintahkanku untuk mendahulukan yang lebih tua. Sekian hasil dari diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ingat apa yang telah kalian diskusikan bersama. Dengarkan lebih. Tolong Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membacakan hasil diskusi kami. Dalil dalam sudut pandang Al-Quran dan hadis beretika bergaul dengan lawan jenis. Dalil dari Al-Quran satu, menunjukkan pandangannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk menunjukkan pandangan mereka terhadap lawan jenis. Ini tertuang Dengarkan nih, dengar yang penting nih. ini tertuang dalam surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. 2. Menjaga hijab dan pakaiannya yang sopan. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kaum perempuan untuk memakai pakaian yang menutup aurat dan tidak memperlihatkan perwawasannya kecuali yang biasa tampak. Ini juga terdapat dalam surat An-Nur ayat 31. 3. Berbicara dengan nada baik. Dalam surat Al-Ahzab ayat 32 Allah berfirman, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga beringinanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkan perkataan yang baik. Dalil dari hadis, larangan berdua-duaan dengan lawan jenis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya. 2. Menjaga jarak dan menghindari sentuhan fisik. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang dari kalian ditusuk kepalanya dengan jarum dari besi lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. 3. Menghindari fitnah. Rasulullah SAW memperingatkan tentang bahayanya fitnah yang timbul dari hubungan antara pria dan wanita. Tidaklah ditinggalkan dalam suatu fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada fitnah wanita. Sekian hasil diskusi
kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kelompok sudah mempresentasikan hasil apa yang telah didiskusikan bersama. Nah, Bapak sangat gembira dengan apa yang telah kalian diskusikan, dan hasilnya ya cukuplah memuaskan Bapak. Terima kasih atas penghargaan, dan kalian telah menghargai apa yang telah Bapak berikan kepada kalian. Nah, di sini ada sedikit koreksi dari Bapak, evaluasi. Dari kelompok 1 itu tentang etika pergaulan dengan yang lebih tua. Dari yang muda ke yang tua itu menghormati. Menghormati itu banyak. Dan yang lebih tua itu termasuk orang tua kita. Kalau di lingkungan sekolah mungkin abang, guru, dan orang-orang yang lebih tua yang kalian temui di lingkungan sekolah itu harus kalian hormati. Untuk yang kelompok 2 yang lebih muda. Dari yang tua ke yang lebih muda harus menyayangi, menanamkan rasa kasih sayang. Itu sifat yang kelompok 3 itu teman sebaya. Teman sebaya itu ketika bertemu mengucapkan salam dan menampakkan wajah yang gembira sesuai apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah. Wajah yang berseri-seri. Jadi misalnya berangkat ke sekolah bertemu dengan teman, apa yang harus kita tambahkan? Wajah yang gembira. Itu salah satu etika pergaulan dengan teman sebaya. Masa di pertemuan kali ini Bapak Ibu materi yang telah kami sampaikan, dan semoga kalian tidak hanya bisa berdiskusi dan mengisi dan mempresentasikan, tapi kalian Bapak harap bisa menjalankan pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kelompok 1 sudah menjelaskan tentang pergaulan yang lebih. Bapak rasa kalian mendengarkan semua. Ketika sudah mendengarkan, tinggal menjalani di dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pula kelompok 2 sudah menjelaskan, mempresentasikan bagaimana sih beretika bergaul dengan yang lebih. Sudah mendengarkan juga kan? Sudah. Juga kalian dapat menjalani etika yang seperti itu. Kelompok 2 maksud. Yang kelompok 3 teman sebaya. Bagaimana beretika dengan teman sebaya? Bapak rasa kalian juga tidak hanya mendengar, tapi bisa menjalankan. Nih, yang sering keliru nih. Beretika dengan apa? Tidak sama dengan beretika dengan yang lebih tua, tidak sama dengan yang lebih muda, tidak sama juga dengan teman sebaya. Jadi nih lebih berhati-hati.